PKH tahap 2 segera cair, khusus untuk 7 kategori ini saja setelah intro berikut ini. Sebelum ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe channel Yoga Varadika agar kamu tahu info Basos terbaru di tahun 2023. PKH tahap 2 segera cair, namun mohon maaf untuk PKH tahap 2 yang cair hanya untuk kategori ini saja. Apa saja kategorinya? Silakan simak video ini hingga selesai dan jangan di skip agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengumumkan secara resmi mengenai jadwal pencairan PKH untuk tahap yang kedua. Dan untuk pencairan PKH tahap kedua tersebut, menurut jadwal dari Kemensos bahwa akan dicairkan pada bulan April, Mei, dan Juni tahun 2023. Namun, karena untuk pencairan PKH tahap 1 hingga saat ini masih belum terselesaikan, maka pada bulan April ini masih dilakukan pencairan untuk tahap yang pertama. Dan pencairan PKH tahap 1 ini ambang batas pencairannya yaitu pada hari ini 15 April tahun 2023. Tapi hingga saat ini masih belum ada laporan yang menyatakan bahwa bantuan PKH tahap 1 sudah tersalurkan hingga 100% atau belum. Dan kemungkinan besar jika pencairan PKH tahap 1 ini hingga hari ini masih belum terselesaikan hingga 100%, maka pencairannya akan dilanjut hingga tanggal 21 April tahun 2023. Yang pasti untuk pencairan PKH tahap 2 akan dicairkan setelah pencairan PKH tahap 1 terselesaikan. Kemudian perlu diketahui bahwa ada 7 kategori yang bisa mendapatkan pencairan untuk PKH tahap yang kedua. Dan jika ingin bantuan PKH tahap keduanya bisa dicairkan, maka pastikan harus memenuhi salah satu kategori berikut ini. Kategori yang pertama yaitu untuk kategori ibu hamil, di mana untuk kategori ibu hamil ini akan mendapatkan pencairan sebesar 750.000 per tahapnya atau sebesar 3 juta per tahunnya. Dan bagi KPM PKH yang sedang hamil, harap untuk melaporkan kehamilannya ke pendamping sosialnya agar datanya bisa masuk dalam DTKS. Kemudian yang kedua yaitu untuk kategori anak usia dini 0 hingga 6 tahun, di mana kategori anak usia dini akan mendapatkan bantuan sebesar 750.000 per tahapnya atau setara dengan 3 juta per tahunnya. Selanjutnya kategori yang ketiga yaitu untuk kategori anak sekolah SD sederajat. Dan untuk kategori ini akan mendapatkan bantuan sebesar 250.000 per tahapnya atau setara dengan 900.000 per tahunnya. Untuk kategori yang keempat yaitu untuk kategori anak sekolah SMP sederajat, di mana untuk kategori ini akan mendapatkan bantuan sebesar 375.000 per tahapnya atau setara dengan 1.500.000 per tahunnya. Kemudian kategori kelima yaitu untuk kategori anak sekolah SMA sederajat, yang mana kategori ini akan mendapatkan bantuan sebesar 500.000 per tahapnya atau setara dengan 2 juta per tahunnya. Selanjutnya untuk kategori yang keenam yaitu untuk kategori lanjut usia, di mana kategori ini akan mendapatkan bantuan sebesar 600.000 per tahapnya atau setara dengan 2.400.000 per tahunnya. Dan kategori yang terakhir yaitu kategori disabilitas berat, di mana kategori ini akan mendapatkan bantuan sebesar 600.000 per tahapnya atau setara dengan 2.400.000 per tahunnya. Itulah 7 kategori yang wajib dimiliki KPM PKH agar bantuannya bisa dicairkan untuk tahap yang kedua. Jika kamu ingin mendapatkan pencairan untuk tahap yang kedua, maka pastikan kamu masih memiliki salah satu dari ketujuh kategori tersebut. Demikian informasi terkait dengan bantuan PKH tahap 2 hanya dicairkan untuk kategori ini saja. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini ke teman-temanmu agar mereka tahu apa yang kamu tahu.